Dikorupsi apa enggak sih MBG itu? Enggak salah. Satu hari 1 miliar, 1 bulan 1 triliun korupsinya. Apa sih yang nggak dikorupsi ini? Ya. Coba main tebak-tebakan dulu, ya, tebak-tebakan dulu. Saya tanya, ibu-ibu yang jawab, ya. Pasti bisa jawab. Negeri para nabi, itu jawabannya Palestina. Benar ya? Karena banyak nabi dan rasul yang diutus dan wafat di situ. Negeri para nabi, Palestina. Negeri kincir angin, Belanda. Negeri tirai bambu, Cina. Negeri surganya koruptor, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas dalam kegiatan kajian Lajnah Wanita Al-Irsyad. Kita akan coba membahas terkait salah satu nama Allah dan salah satu sahabiah wanita yang cukup terkenal. Inilah yang akan kita bahas, yaitu Allah Al-Qayyum dan Ummu Sulaim. Baik, kita akan buka kajian dengan mengajak kita semua untuk sejenak jujur kepada diri sendiri. Nggak perlu dijawab keras-keras, cukup dalam hati saja. Pernahkah kita merasa lelah tapi tidak bisa berhenti? Atau pernahkah kita menanggung beban yang rasanya itu terlalu berat? Atau pernahkah kita menangis sendirian di malam hari karena tidak tahu harus cerita kepada siapa? Dan pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat betapa beratnya apa yang sedang kita hadapi hari ini? Ya. Jika pernah, maka kajian ini untuk kita semua. Kalau nggak pernah, ya berarti nggak cocok. Karena hari ini kita akan belajar dari nama Allah yang paling relevan untuk jiwa yang sedang berat, yaitu Allah Al-Qayyum. Allah Al-Qayyum.
Gampangannya sih, Al-Qayyum itu Allah yang tidak pernah absen. Ya. Allah yang tidak pernah absen. Nah, jadi biasanya kita mengetahui nama Allah dari Al-Qayyum ini mesti ketemunya di ayat apa? Ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Secara bahasa, Al-Qayyum itu asalnya dari kata qoma, yaqumu, kum. Qoma ini berdiri, tegak, berdikari. Katanya Pak Prabowo kan sering itu, kita harus jadi bangsa yang berdikari. Tapi kita masih impor 90%. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari kita itu masih impor. Termasuk BBM itu masih impor 90%. Jadi walaupun ibu-ibu Lajnah Wanita Al-Irsyad ini kan belanja nggak pakai dolar kan? Nggak pakai. Tapi karena kebutuhan kita bahan baku, sembako dan kemudian BBM itu masih impor 90% dan impornya itu mesti pakai dolar. Jadi mau nggak mau kita juga akan terdampak gitu. Ya, walaupun kita belanjanya nggak pakai dolar. Nah, kenapa lari ke sana ya? Kita lanjut ke sini. Jadi berdikari ditopang suami atau nopang bersama atau nopang sendiri? Nopang bersama lah ya. Ditopang bersama. Namanya aja keluarga. Ya. Tapi kalau pemerintah kita itu yang nopang siapa? Pemerintahan sendiri apa rakyat? Rakyat, jelas ya. Karena pemerintah itu adalah wakil kita. Ya kan? Kalau mereka punya program, itu uangnya dari kita, kan begitu ya? Iya. Makanya pemerintah itu kerjanya melayani rakyat, itu yang benar ya, bukan melayani dirinya sendiri ya, atau keluarganya, atau partainya, atau kelompoknya, bukan. Ya. Makanya jangan macam-macam sama rakyat tuh. Wah, ini kan harusnya gitu. Jadi rakyat yang menopang negara ini. Kalau bicara rakyat, mayoritas rakyat di negeri Indonesia beragama Islam ya. Makanya jangan aneh-aneh sama umat Islam kan begitu. Kenapa kita lari ke sini lagi ya? Lanjut. Nah, Allah nggak pernah tidur di saat kita tidur. Allah masih terjaga. Allah tidak pernah lelah di saat kita lelah. Ini beda sama zamannya Khalifah Umar Ibnul Khattab. Di saat rakyatnya tidur, Khalifah Umar masih membagi makanan-makanan, sembako, kebutuhan pokok ke rakyatnya. Wah, itu dulu. Allah tidak pernah lengah saat kita tidak memperhatikan, tidak peduli. Allah masih memperhatikan kita. Allah tidak pernah pergi. Ketika semua orang pergi, Allah masih ada. Itulah Allah Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sering baca ayat kursi enggak? Kalau habis sholat. Itu paling minimal. Ya. Kalau ada setan baca ayat kursi enggak? Emang udah pernah ketemu setan? Belum. Ya. Ayat kursi ditempel, dipajang di rumah, sama ayat kursi dibaca, itu setan lebih takut yang mana? Yang dibaca, ya, yang dibaca. Jadi kalau ditempel harus dibaca juga. Ya. Al-Baqarah 255. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Beliau menafsirkan tentang Al-Qayyum saja. Al-Qayyum alladzi la ta'khudhu sinatu wa la naum yaqumu ala kulli nafsin bima kasabat wa yudabbiru amra khalqihi fil laili wan nahar. Al-Qayyum, Allah yang tidak tertimpa kantuk dan tidak tidur. Dia mengurusi setiap jiwa dengan apa yang diusahakannya. Dia mengatur urusan makhluknya siang maupun malam. Artinya, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah Al-Qayyum itu, ya, ada dua dimensi yang sangat relevan untuk kita semua, khususnya ibu-ibu. Yang pertama, Allah itu tidak pernah absen, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak istirahat. Yang kedua, Allah itu mengurusi setiap jiwa kita, bukan secara kolektif, tapi satu persatu individual. Artinya Allah tahu persis apa yang sedang kita tanggung. Ia tahu nama kita. Ia tahu berapa banyak air mata kita. Ia tahu seberapa berat langkah kita hari ini. Dia Allah Al-Qayyum Maha mengetahui. Dia tahu kalau Pertamax naik. Dia tahu kalau dolar juga naik. Dan dia juga Maha mengetahui kalau yang lainnya naik, gaji naik enggak? BBM naik, sembako naik, minyak naik, plastik naik, dan lain-lain naik. Kalau gaji naik enggak? Gaji ikutan naik? Hah? Enggak. Gaji mah tetap. Gaji tetap. Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha la yanamu wa la yanbagilah an yanama yakhfidul qist wa yurfa'u ilai amalul lail qabla amalin nahar." Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak bagi Allah untuk tidur. Dia Allah yang menurunkan maupun menaikkan timbangan. Dan diangkat kepadanya, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Amal-amal yang malam hari sebelum amal siang itu diangkat kepada Allah. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Dan amal-amal siang sebelum amal-amal yang malam. Ya. Coba ini kita renungkan dulu hadis ini. Sesungguhnya Allah tidak tidur
dan tidak layak baginya untuk tidur. Dia menurunkan timbangan, menaikkan timbangan. Diangkat kepadanya amal malam sebelum amal siang. Amal siang sebelum amal malam. Ya. Di saat kita tidur, Allah tidur enggak? Tidak. Di saat kita tidak sadar, Allah masih sadar. Di saat kita merasa sendirian di malam hari, Allah sedang menerima laporan tentang apa yang sedang kita lakukan hari itu. Jadi kalau kita merasa sendirian di malam hari, itu Allah sedang menerima laporan amal kita seharian. Jadi tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang Allah lewatkan tanpa Allah perhatikan. Benar apa enggak ini ibu-ibu? Saya ulangi, tidak ada satu detik pun, sekejap mata pun dalam kehidupan kita yang Allah lewatkan kecuali pasti Allah perhatikan. Iya apa enggak? Benar apa enggak? Sahih au khata? Sahih. Jadi, tapi perlu diingat ya, ini bukan pengawasan yang menakutkan. Bukan. Ya. Tapi ini adalah kehadiran yang menenangkan. Suami bisa absen, tapi Allah tidak pernah absen. Suami belum tentu menemani kita, karena ada aktivitasnya, pekerjaannya, kegiatannya, komunitasnya, aktivitasnya di masjid dan lain sebagainya. Ya. Suami bisa tidak menemani kita dan bukan dalam jangka waktu 24 jam. Tapi kalau Allah selalu hadir, itulah Allah Al-Qayyum. Allah yang tidak pernah absen. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ikut pengajian wanita setiap Jumat ini, itu gimana? Sering absen atau hadir terus? Absen. Sering absen. Nggak hadir terus. Tiap Jumat kan, Bu, bener ya? Tiap Jumat kan? Iya. Sepekan sekali kan? Iya. Hah? Sebulan sekali? Oh, ini gabung sama absen yang lain toh. 18 Juni, 25 Juni. Oh, ini yang Kamis. Oh, Kamis juga ada kegiatan sendiri. Ada kajian wanita sendiri. Kamis ada, Jumat ada. Oh, Kamis pagi. Oh, pengajian duha. Naam. Ya. Kalau yang kajian sore sebulan sekali. Jumat? Oh, Jumat akhir bulan ya? Oh, ya, benar. Benar. Ya. Baik. Kita coba analogikan Al-Qayyum ya. Analogi Al-Qayyum seperti gravitasi. Nah, ibu-ibu perlu tahu ya, apa arti gravitasi ya.
Gravitasi dalam bahasa bayi, supaya lebih mudah dipahami, ya. Jadi gravitasi itu semacam kuasa Allah yang suka narik semua benda supaya nggak terbang ke langit. Gampangannya, bumi itu kayak magnet raksasa. Ya. Jadi ada yang namanya gravitasi di bumi kita ini, sehingga apapun benda yang berjalan, melewati, ada di atas bumi, dia tidak terbang ke langit karena ada yang namanya gravitasi. Nggak kelihatan, Bu. Tapi itu ada. Kita bisa ngerasakan kalau kita jadi astronot. Baru tahu tuh kalau semuanya bisa terbang. Artinya apa? Setiap saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita tidur, saat kita masak. Ibu masak tak? Hah? Masak apa beli? Lebih murah beli apa lebih murah masak? Masak tak? Gak sama aja loh. Lebih murah masak ya. Nah, kita masak, kita aktivitas, itu gravitasi bekerja. Gravitasi inilah yang membuat kaki kita tetap berada di tanah. Dia yang membuat gelas kita tidak melayang ke atas. Gravitasi inilah yang membuat bumi tetap pada orbitnya. Bumi nggak keluar jalur, nggak seperti mak-mak zaman now naik motor, ya, ratingnya sen kanan tapi belok. Bukan ibu-ibu, bukan, ibu-ibu yang lain, ya. Di bumi tetap pada orbitnya, tapi kita tidak pernah merasakan gravitasi. Dan kita jarang berdoa kepada Allah supaya gravitasi itu tetap ada. Kita nggak pernah khawatir gravitasi itu sedang istirahat atau sedang ngambek, sedang libur, cuti bersama, WFH. Kenapa? Karena gravitasi selalu bekerja. Diam-diam, konsisten, tanpa istirahat. Karena kalau gravitasi dicabut sama Allah, kita udah melayang di Masjid Al-Irsyad ini. Itulah gambaran sederhana Allah Al-Qayyum. Allah terus mengurus kita. Bahkan ketika kita tidak merasakannya, bahkan ketika kita lalai dari Allah, bahkan ketika kita sedang tidak berdoa, Allah tetap nggak pernah absen untuk kita. Benar apa enggak? Nafas yang kita hirup ini, Allah yang ngurus. Jantung yang berdetak, Allah yang ngatur. Pagi yang datang setelah malam yang berat, Allah yang menghadirkannya. BBM Pertamax kemudian naik, Allah juga nggak? Allah juga nggak yang ngatur? Itu kehendak Allah. Allah yang mentakdirkan. Tapi naik turunnya tergantung siapa? Tergantung MBG. Apa MBG itu? Kan lagi viral ya. MBG lagi viral itu apa? Buah apa yang paling manis? Oh, ibu nggak tahu ya, bagus lah ya, nggak usah tahu ya. Nah, gitu, ya. Itu ada manusianya. Makanya kalau dolar naik,
Itu takdir Allah, itu mah tahu kita. Tapi ada peran manusia nggak di situ? Ada peran manusia nggak? Ada. Ibu-ibu yang pernah muda, ya walaupun saya lihat ini masih muda semua ya. Kalau merasakan krisis moneter tahun 98, yang dolar tembus sampai 16-17 ribu, dalam waktu nggak berapa lama, presiden saat itu berhasil menurunkan sampai angka 6 ribu apa 5 ribu. Presiden terpintar di dunia menurut saya, presiden tercerdas di Indonesia menurut saya. Siapa itu? Profesor Dr. B.J. Habibie rahimahullah ta'ala. Berarti naik turunnya dolar ada upaya manusia kan? Iya. Ada kebijakan? Iya. Memang semua kehendak Allah, semua takdir Allah, tapi ada peran manusia di situ. Itu yang nggak boleh kita lupakan. Nah sekarang, apakah peran manusia itu benar atau keliru atau seenaknya atau korupsi, itu semua bisa kita luruskan. Ya, kan? Kok kesini lagi, Bu? Kita kembali ke Allah Al-Qayyum. Ya. Dialah Allah. Ketika semua terasa berat, Allah tidak pernah pergi. Ya, selesai ya Al-Qayyum ini, Bu ya. Nama-nama Allah itu ada berapa jumlahnya? Berapa? 90 itu yang dikasih tahu sama Allah. Yang tidak diberitahu lebih banyak lagi. Ya. Sama kayak jumlah Nabi dan Rasul berapa? 25. Itu yang Allah kasih tahu. Yang nggak Allah kasih tahu lebih banyak lagi. Ya. Tapi kita beriman kepada semuanya, yang dikasih tahu maupun yang tidak dikasih tahu. Baik, sekarang perlu kita ingat bahwa mengetahui nama Allah itu adalah semulia-mulianya ilmu. Dalam kitab Fiqh Asma'ul Husna, karangan Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu ta'ala, beliau menerangkan ilmu mengetahui tentang Allah adalah seutama-utamanya ilmu. Menyibukkan diri untuk memahami nama Allah adalah kesibukan yang paling utama. Inilah masuk kategori dalam ayat innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu orang-orang yang berilmu. Ibnu Katsir menafsirkan orang yang takut kepada Allah, orang yang berilmu, yaitu orang yang mengenal, mengetahui, memahami tentang ma'rifatullah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengenal Allah, jalur yang bisa kita pahami dari nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asma Al-Husna. Ya. Makanya ini termasuk ilmu yang paling utama. Selesai Al-Qayyum, kita berpindah. Nanti kita kaitkan ya. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Man hiya? Ummu Sulaim adalah ibu yang paling tegar, ibu yang paling kuat jiwanya, ibu yang paling kokoh batinnya dalam sejarah Islam. Ummu Sulaim
radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim ini nama kunyah, nama lakop, julukan, atau nama anaknya, ya kan? Ummu Sulaim, ibunya Sulaim. Tapi ini Ummu Sulaim ini nama julukan ya, Sulaim bukan nama anaknya. Nama aslinya adalah Rumaisoh Al-Ansoriyah. Berarti udah ketahuan dari mana ini? Al-Ansoriyah dari mana? Mekah atau Madinah? Madinah. Al-Minangiyah dari mana? Al-Minangiyah. Minang mana? Padang. Ya, Padang. Al-Jawiyah, Jawa. Sukunya Khosroj. Jadi Ummu Sulaim ini termasuk suku Khosroj. Di Madinah itu ada dua suku besar, Aus dan Khosroj. Itu selama 120 tahun perang terus. Tapi begitu mereka masuk Islam, dipersaudarakan dengan Rasulullah SAW, akhirnya mereka nggak perang lagi, jadi saudara. Hebatnya Islam. Wafatnya tidak diketahui pasti, tetapi perkiraan setelah perang Hunain. Setelah perang Hunain, itu perang yang akhir-akhir, ya. Kalau perang yang pertama apa? Perang yang pertama apa? Perang yang Rasulullah SAW hadir langsung, perang apa namanya? Perang Badar. Ya. Perang Badar. Karena Nabi kita itu disebut Nabiyul Malhamah, Nabiyul Malahim. Apa itu Malahim? Malhamah, perang. Di Nabi itu disebut Nabiyur Rahmah, ya, Nabiyut Taubah, ya, Nabiyul Malahim, iya, Nabi perang. Sosok Nabi yang paling banyak berperang dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kalau nabinya banyak perang, umatnya harus siap apa enggak? Harus siap apa enggak? Harus siap. Ya. Harus siap. Harus siap perang. Ya. Ya, perang lawan penjajah, bukan lawan pemerintah. Enggak, pemerintah ya bukan diperangi, dinasehati kalau keliru. Kalau enggak keliru ya didukung. Salah satu program yang untuk mencegah stunting di negeri ini, yaitu program yang harus kita dukung, yaitu program MBG. MBG. Dikorupsi apa enggak sih MBG itu? Enggak salah. 1 hari 1 miliar, 1 bulan 1 triliun korupsinya. Apa sih yang nggak dikorupsi ini? Ya. Coba main tebak-tebakan dulu, ya, tebak-tebakan dulu. Saya tanya, ibu-ibu yang jawab, ya. Pasti bisa jawab. Negeri para nabi, itu jawabannya Palestina. Benar ya? Karena banyak nabi dan rasul yang diutus dan wafat di situ. Negeri para nabi, Palestina. Negeri kincir angin, Belanda. Negeri tirai bambu, Cina. Negeri surganya koruptor, ya Allah. Kembali ke Ummu Sulaim.
Perempuan pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum Ansor. Perempuan pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum Ansor. Banyak yang ngelamar dari laki-laki kaya, tapi ditolak. Soalnya laki-laki yang nggak mau masuk Islam. Akhirnya berarti Ummu Sulaim itu lebih mementingkan keimanan daripada kekayaan. Kalau ibu-ibu ya mau dapat mantu, yang dipilih yang mana? Yang beriman tapi biasa-biasa saja, atau yang beriman dan kaya raya? Pasti milih kayanya. Ya, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu ya? Ya Allah. Akhirnya nikahlah Ummu Sulaim dengan sosok laki-laki yang bernama Abu Tolha. Kenapa Ummu Sulaim mau? Karena Abu Tolha syarat menikah denganku harus masuk Islam. Abu Tolha namanya cinta. Gak apa-apa lah, aku masuk Islam aja. Yang penting aku bisa bersama kamu. Jadi boleh nggak orang masuk Islam karena pengen menikah? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi ini cuman gerbang awalnya saja ya. Jangan selanjutnya seterusnya itu enggak. Gerbang awalnya silakan masuk Islam karena cinta, karena pernikahan boleh. Lah dulu para pendakwah-pendakwah dari Arab masuk abad ke-7 Hijriah datang ke Nusantara, salah satu metode dakwah mereka dengan pernikahan. Makanya kan kemudian orang-orang Arab ini melebur menjadi orang pribumi, ikut berjuang melawan penjajah. Makanya Al-Irsyad itu berdiri sudah sejak tahun 1916. 1916. Lebih dulu daripada Indonesia. Para pejuang, para pahlawan banyak dari kalangan keturunan Arab. Karena orang Arab itu udah melebur bersama orang pribumi lewat pernikahan dan lain sebagainya. Mereka ikut berjuang melawan penjajahan. Sentimen Arab ini yang perlu dihilangkan, perlu dipahamkan kepada masyarakat. Karena sebenarnya orang-orang Arab inilah yang mengislamkan Nusantara sejak abad ke-7 loh. Jadi jangan termakan narasi sejarah Islam datang ke Indonesia abad ke-13 dari pedagang hujurat India. Bukan, abad ke-7. Ini teorinya Buya Hamka dan itu benar. Abad ke-7 udah melebur jadi satu. Ini Abu Tolha ini maka terkenal ya, mahar yang paling mahal, mahar yang paling indah, maharnya Ummu Sulaim. Apa itu? Keislaman suaminya. Masya Allah. Mahar itu haknya perempuan atau haknya keluarga perempuan? Haknya perempuan. Jadi kalau ibu-ibu kira-kira mahar itu minta harta atau hafalan Quran? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Nah, Ummu Sulaim ini, ibu-ibu sekalian, ikut perang. Loh, perang beneran. Sebagian logistik dan obat-obatan. Jadi namanya mujahid, mujahidah itu kolaborasi, nggak ada cuman yang laki-laki, nggak laki perempuan. Ummu Sulaim ini dikenal karena kecerdasannya, keberaniannya, keteguhan imannya. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, dakhaltul jannah fasami'tu khosfatan. Ya. Aku masuk surga dan mendengar suara langkah. Fakultu man hada.
siapa ini? Kemudian dijawab, Rumaiso, imro'atu Abi Tolha. Dialah Rumaiso, istrinya Abu Tolha. Apa sih yang selain kisah keislaman suaminya, mahar yang paling indah, Ummu Sulaim ini juga punya cerita yang ibu-ibu insya Allah sudah sering mendengarnya. Gak apa-apa, kita ulangi aja lagi. Jadi Ummu Sulaim ini punya putra namanya Abu Umair. Abu Umair. Anaknya lucu, cerdas, dan menjadi kegembiraan seluruh keluarga. Lucu, cerdas, kegembiraan. Suatu hari Abu Tolha pergi ya dalam rangka ya mungkin urusan bisnis, urusan dagang maupun urusan-urusan lainnya ya. Nah, di tengah ketidakhadirannya Abu Tolha, Abu Umair ini sakit. Bahkan sakitnya malah terlampau parah. Sakit keras. Ummu Sulaim merawatnya siang dan malam. Siang dan malam. Tapi ya, Allah berkehendak lain. Anaknya yang bernama Abu Umair ini akhirnya meninggal dunia. Ummu Sulaim tidak langsung mengabarkan kepada suaminya, ya. Dia memandikan jenazah putranya sendiri, mengkafankannya dan meletakkannya dengan tenang. Ketika Abu Tolha pulang, dia bertanya, bagaimana keadaannya anak kita Abu Umair? Maka Ummu Sulaim menjawab dengan tenang, tanpa ada kekhawatiran, ia lebih tenang daripada sebelumnya. Jadi Abu Umair, oh berarti anakku sudah membaik. Akhirnya sebagaimana istri kalau menyambut suami pulang dari luar kota tuh ngapain biasanya, Bu? Disiapin makan malam. Dipijitin juga nggak? Pijit juga nggak? Iyalah. Atau pakai pijit mesin. Kalau nggak mau capek. Termasuk melayani suaminya di malam hari. Istirahat. Nah, ketika semuanya udah selesai, Ummu Sulaim itu kemudian duduk di hadapan suaminya dan berkata, "Ya Aba Tolha, wahai Abu Tolha, bagaimana menurutmu kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada keluarga kita, lalu dia minta kembali, boleh nggak kita tidak mengembalikannya, tidak menyerahkannya?" Oh ya nggak boleh lah, ya harus dikembalikan. Baik kalau hutang ya Bu ya, hutang juga harus dikembalikan. Ya. Harus dikembalikan. Nah, negara kita ini hutangnya berapa? Cuman sedikit Bu, 10.000. 10.000. 10.000 apa? Triliun. Yang berhutang siapa? Pemerintah. Yang bayar hutang ya? Masya Allah, baik banget. Bahkan bukan cuman kita ya, anak kita kebeban hutang juga nggak? Cucu kita juga.
Cicit kita juga. Bawahnya juga. Berapa keturunan itu kira-kira? Lunas Bu, tenang aja. Ya, mungkin 10 generasi lah. Dengan syarat tidak hutang lagi. Dan tidak dikorupsi. Dia harus dikembalikan Bu, tenang aja Bu ya. Makanya jangan lupa, kita dukung program pemerintah yang baik. Ya. Kita juga harus bayar hutang negara kita. Sebagai warga negara yang baik. Ibu kalau mau ikut bayarin hutang saya, nanti saya kasih nomor rekening juga. Ya. Baik berarti. Maka Abu Thalha bilang, kita harus kembalikan. Ya. Maka kemudian Ummu Sulaim berkata, fa innallaha tabaraka wa ta'ala kana a'arana Aba Umair faqabadahu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah meminjamkan, dalam kurung ya, mengamanahkan Abu Umair kepada kita dan dia telah mengambilnya kembali. Waduh, Abu Thalha langsung syok, nangis berat. Dia nggak nyangka, ya, kenapa istrinya baru kasih tahu nggak sejak awal. Dia syok, dia frustasi, dia stres. Dia langsung pergi menemui Rasulullah SAW dan menceritakan, ya Rasul, anakku wafat, istriku begini. Wah. Istriku diam-diam aja. Istriku nggak mau jujur dari awal. Istriku nggak mau bercerita. Padahal biasanya laki-laki yang nggak pernah bercerita. Akhirnya laki-laki ini berangkat ke jembatan Cangar. Ngapain Bu? Di jembatan Cangar ngapain? Lompat, gitu ya, naudzubillah. Maka Rasulullah menjawab, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Dan dari malam itu lahirlah putra mereka yang baru, yang Rasulullah SAW berikan nama langsung, namanya Abdullah. Dari Abdullah bin Abi Thalha lahirlah generasi yang Allah berkahi. Ya. Tanda, saya agak lupa ini. Abdullah bin Abi Thalha punya keturunan siapa? Abdullah bin Abi Thalha, ya, itu keturunannya banyak Bu, ya. Banyak. Ishak, Ismail, Amr, Yakub, Abdullah, ya. Jadi punya keturunan 5 anak berikutnya. Masya Allah. Ibu sekalian, coba ya kita renungkan dulu. Karena waktu kita kurang 12 menit. Nanti kalau nggak selesai materinya saya kena setrap nanti Bu, ya. Ya. Ummu Sulaim kehilangan anak yang paling ia cintai. Di saat suaminya tidak ada, sendirian. Tapi dia tidak berteriak protes dengan takdir. Aina Allah, di mana Allah? Ia tidak bertanya, kenapa harus aku yang menanggung ini? Kurang apa aku ini ya Allah? Tetapi dia malah mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala kana a'arana Aba Umair faqabadahu. Allah telah meminjamkan Abu Umair dan Allah mengambil kembali Abu Umair. Fahtasabnahu. Kami mengharapkan pahala dari kehilangan Abu Umair. Kira-kira Bu, dari mana sih kekuatan itu datang? Dari keyakinannya kepada nama Allah yang kita bahas pertama, yaitu Allah Al-Qayyum. Allah tidak pernah absen, Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Ada 3 rahasia keteguhannya Ummu Sulaim. Yang pertama,
Ummu Sulaim memahami bahwa setiap yang namanya titipan pasti akan kembali. Dia tidak pernah merasa memiliki anaknya secara mutlak, gak pernah. Anak adalah amanah, anak adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Allah yang Maha menitipkan. Sekitar 2 pekan yang lalu, keponakan saya 14 tahun, Allah ambil kembali. Ada mungkin yang kehilangan keturunannya di bawah itu usianya. Jadi ketika kita memahami bahwa semua yang ada itu adalah pinjaman dari Allah Al-Qayyum, kehilangan menjadi lebih bisa ditanggung. Bukan karena nggak sedih, bukan. Pasti sedih. Tetapi karena kita tidak mengklaim bahwa sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya. Itu adalah pinjaman, amanah, titipan dari Allah Al-Qayyum. Semua itu amanah. Suami amanah, anak amanah, harta amanah, jabatan amanah. Jangan kayak koruptor, mumpung lagi jabat, korupsi sebanyak-banyaknya. Aji mumpung. Yang kedua, Ummu Sulaim tidak terburu-buru dalam kesedihan. Dia tidak histeris, walaupun dia sedih. Ya, dia tidak langsung menyampaikan kepada suaminya yang baru pulang. Dia menyelesaikan kepada sesuatu yang perlu diselesaikan. Dia menunggu waktu yang tepat untuk berbicara kepada suaminya. Ini bukan dia menolak kematian anaknya, bukan. Tetapi Ummu Sulaim menguasai jiwanya, punya kontrol penguasaan kepada dirinya itu luar biasa. Pelajarannya apa? Tidak semua kesedihan harus diekspresikan sekarang. Tidak semua kesedihan harus diekspresikan di sini. Ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk berdiri. Penguasaan diri. Dan yang ketiga, fahtasabnahu. Kami mengharapkan pahala dari Allah atas musibah ini. Inilah Ummu Sulaim. Dia segera mengharap pahala dari Allah. Di tengah-tengah kehilangan terbesar, pikirannya sudah bergerak ke depan. Apa yang bisa aku dapatkan dari ujian ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi orang yang kuat bukan orang yang tidak pernah terluka. Orang yang kuat adalah ketika dia dalam keadaan terluka masih bisa berpikir tentang apa yang bisa ia raih. Oke, aku kehilangan anak, aku bersabar dan aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ibu sekalian, ini agak paradoks ya. Mengapa yang berat itu justru bisa jadi tanda cinta Allah? Bagaimana ujian yang berat itu justru menjadi tanda kasih sayang Allah? Mari kita bacakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inna idomal jazai ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Faman radiya falahur ridho. Siapa yang ridho dengan ujian Allah, baginya keridoannya. Waman sakhita falahu sakhot. Dan siapa yang marah, yang gak terima, baginya adalah kemurkaan Allah.
Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini, beliau mengatakan makna ibtila illa li ibadihi al-mu'minin laisa uqubatan. Makna Allah menguji hamba-hambanya yang beriman itu bukan hukuman, bal huwa tasfiyatun wa tarkiyatun lidarajatihim, melainkan pensucian, peningkatan derajat mereka, wa tamhisun li sayyi'atihim, penghapusan kesalahan-kesalahan mereka, wa i'dadun limanazila a'la fil jannah, dan persiapan untuk mereka mendapatkan posisi yang lebih tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali, ibu sekalian, itu mengungkap rahasia terdalam dari ujian. Allah tidak menguji karena marah, Allah menguji karena ingin meningkatkan derajat kita. Seperti emas. Emas murni itu harus melalui api supaya jadi emas murni. Jiwa yang ingin naik derajat harus melalui ujian supaya dia lebih kuat dan lebih bersih. Inilah kenapa Ummu Sulaim memahami ini, sehingga Ummu Sulaim berharap pahala di tengah-tengah kehilangan. Maka ibu sekalian, 4 makna ujian dalam pandangan Islam. 1, apa? Penghapus. 2, peningkat derajat. 3, menjadi hamba pilihan Allah. Dan yang keempat, pembuktian keimanan. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka nggak diuji lagi? Enggak. Ujian adalah verifikasi keimanan, bukan hukuman. Tapi gimana kalau ujiannya terasa terlalu berat? Ya Bu ya. Gimana kalau ujiannya terasa terlalu berat? Tenang. Ada ayat yang kita hafal, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi tenang, 5 tips sebagai penutup, ya, habis materinya biar saya nggak kena setrap nanti, ya, nggak kena hukum. Cara bersandar kepada Allah Al-Qayyum saat semua berat. 1, sholat. Sholat yang benar-benar. 2, ada doa zikir ketika kehilangan. Hafal insya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah bagiku dengan yang lebih baik. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. 3, zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. 4, ya, Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ubah, aku sendirian? Enggak. Allah Al-Qayyum bersamaku. Dan lihat masa lalu yang kelima, bahwasannya Al-Qayyum Allah sudah menyelesaikan banyak hal yang kita hadapi bersama. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita menjadi perempuan yang bersandar kepada Al-Qayyum, itu berarti kita juga bisa menjadi sandaran bagi orang lain. Mari, warisan dari Ummu Sulaim
jadilah ibu yang tidak mudah runtuh. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang Allah Al-Qayyum sejak kecil, dan doakan keluarga kita dengan kesadaran Al-Qayyum. Ya, ini sebenarnya ada jurnal ilmiah, tapi kita lewati saja. Maka ketika semua terasa berat, saatnya mengosongkan hati dari yang lain dan memberinya ruang untuk merasakan kehadiran Allah Al-Qayyum yang sesungguhnya, yang tidak pernah melupakan kita semua. Ya, Ummu Sulaim kehilangan yang paling ia cintai, tapi tidak kehilangan Allah, dan itulah yang membuat ia bisa tetap berdiri, tetap menguatkan, tetap meninggalkan warisan yang abadi. Ingat, ketika semua terasa berat, ada Allah Al-Qayyum yang tidak pernah absen untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.